Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan seperti kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally sebesar 3,41%. Dengan total market cap mencapai di 3,64 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan lagi sebesar 0,09%. Dan ya overall hijau, tetapi hijaunya hari ini cenderung lebih besar BTC. Ya nggak semua ya dibandingkan dengan semua alt, tentunya adalah beberapa contoh yang mungkin lebih seperti Solana ini 6% begitu. Tapi in general ya Bitcoin dominance meningkat begitu ya. Oke, sekarang langsung aja masuk ke BTC. Untuk BTC kemarin rally sebesar 3,92%. Dan sedang retest 106.238 ya. Nah, kita lihat apakah dia bisa membuat higher lagi atau tidak nih ya. Tapi cukup menjanjikan karena dia berhasil bounce di 101.247. Nah, gimana nih buat yang sudah DCA ya. Jadi ya buat yang DCA itu enak ya. Nggak tebak-tebakan, nggak pusing begitu ya, karena kalau sampai turun lagi beli lagi gitu dibanding kita tebak-tebakan ya. Oke, sekarang yang menjadi PR besar bagi Bitcoin adalah kemarin kan udah berhasil nih mantul mempertahankan support di 101 ya. Nah, sekarang pertanyaannya bisa nggak nih tembus dan di close di atas tadi 106.238. Kalau itu bisa terjadi, berarti ini resisten utama kita berhasil tembus. Dan ini resisten yang sebenarnya lumayan kuat juga ya. Sudah 1, 2, 3 ya. Sudah 3 kali di retest sebagai resisten dan belum berhasil ditembus. Begitu ini. Dan bisa dibilang juga resistennya cukup relatif baru begitu dari Desember pertengahan. Gitu. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Apakah dia bisa tembus ya. Dan juga bisa jadikan ini sebagai support atau enggak. Kalau itu bisa terjadi semua, ya kita possibility bisa lanjut lagi ke atas. As simple as that ya. Jadi kalau aset yang membuat higher high, higher low, higher high, higher low ya adalah aset yang cenderung bullish. Sementara aset yang membuat lower low, lower high, lower low, lower high adalah aset yang bearish. As simple as that ya. Nggak usah kita cari yang aneh-aneh lah begitu ya. Karena banyak orang tuh yang nyari definisi bearish or bullish tuh ribetnya setengah mati. Wah, ini harus begini, bulan harus di jam berapa gitu. Wah, pusing lah ya. Oke. Next kita lihat dulu di weekly. Untuk di weekly ya, kita bisa di sini dalam 4 hari lagi sih, masih ada lama ya. Tapi ya kita lihat nih, kalau sampai 4 hari lagi weekly close-nya bisa di atas dari 104.500 lebih 500-an lah ya. Lebih 500-an. Nah, itu artinya dia walaupun sempat membuat suatu lower high, ternyata hanya fake out saja dan lanjut lagi higher high. Wah, very interesting ya. Nah, jadi overall sekarang market cenderung masih bullish begitu ya. Nah, ngomongin soal Bitcoin, kita langsung aja lah ya ke indeks dolar lah ya, takut kelewat dulu. Indeks dolar baru news ya. Indeks dolar kondisinya kemarin kereject dengan cukup kuat oleh EMA20. Nah, mungkin ini dia penyebabnya ya. Karena EMA20 mulai menjadi resisten bagi DXY dan kita tahu ya korelasi dari DXY vs risk on asset ya, bukan cuma kripto tapi risk on seperti S&P, stocks in general ya adalah korelasi negatif. Jadi saat indeks dolar melemah, kecenderungannya akan membuat BTC meningkat. Ya, sekali lagi itu korelasinya nggak 1:1. Pasti kalau ini turun pasti Bitcoin ngepump. Nggak juga. Kadang-kadang ada hari-hari tertentu BTC pump, ini pump bisa juga ya. Tapi in general kalau lo perhatiin bull market yang luar biasa itu terjadi saat saat indeks dolar melemah, terutama altcoin season ya. Mungkin kalau misalkan ngomong bull market awalnya banget nggak harus lah begitu ya. Tapi ya kalau misalkan dengan indeks dolar yang turun itu akan mempermudah untuk risk on asset rally gitu, dan mempermudah juga ya inilah simpelnya sih mempermudah bull run lah begitu ya. Oke, next Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini dia berhasil daily close di atas dari 58,59. Jadi ya lagi-lagi ya ini percaya nggak percaya kan, ada yang wah apa sih balance sheet nggak penting ya. Tapi lo bisa lihat saat dia turun lagi gitu ya, saat data barunya keluar pada tanggal 15, langsung tanggal 16-nya
17 dan 18 naik lagi ke atas Bitcoin dominance begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa orang sebenarnya peduli sama balance sheet begitu. Yang nggak peduli mungkin nggak terlalu ngerti aja market begitu ya. Nah, jadi ya sekarang suka nggak suka masih seperti itu. Ya kita lihat, kita tunggu aja data, jangan kita mendahului data ya. Kita tunggu aja datanya sampai dia mulai naik. Kalau dia mulai naik, nah itu pertanda bagus untuk altcoins dan pertanda buruk untuk Bitcoin dominance. Itu historically speaking seperti itu ya. Dan kapan QE nih? Kapan bang? Udah lama banget nih dibanding cycle sebelumnya. Iya benar ya, jujur ini dibandingkan dengan cycle sebelumnya jauh lebih lama QE begitu. Kenapa? Karena ya mungkin kondisinya berbeda ya. Di zaman ya cycle sebelumnya ya itu ada COVID. COVID memaksa the Feds untuk ya gila-gilaan. Kalau nggak rakyatnya menderita. Begitu, rakyatnya nggak bisa makan begitu. Nah di sini nggak ada event yang sebesar itu. Jadi sekarang dalam kondisi yang membingungkan nih. Aduh gimana ya, mau dinaikin takut inflasi lagi ya. Nggak dinaikin juga sekarang ekonomi US sedikit stagnan ya. Nggak buruk sih, dibilang buruk banget enggak ya. Tapi rada stagnan. Nah mungkin yang sekarang yang menjadi pertanyaan adalah si Trump. Apakah si Trump bisa bernegosiasi atau mungkin koersi sedikit lah, nggak ngerti lah ya. Koersi sedikit ke the Feds. We'll see ya. Nah, ngomongin soal Trump, ini langsung ada hubungannya juga ya. Jadi seperti yang kita sudah pernah bahas juga di video Trump ya, di video si token meme coin si Trump itu kita sudah bahas bahwa gue jujurnya concern Trump ngelakuin ini gitu, ngebikin meme coins. Dan ternyata bukan cuma gue aja ya, ada beberapa industri apa ya mungkinnya disebutnya ya, analis lah ya, analis juga merasa bahwa ini si Trump dengan dia ngerilis meme coins dan bukan cuma dia aja lagi. Si istrinya juga ngebuat meme coins. Ini bisa membuat SEC lebih apa ya, men-scrutiny itu apa ya kasarnya, nyari-nyari gitu di kripto. Begitu. Karena kenapa? Ya sekarang gini. Lu bisa lihat sendiri ya, sekarang si Trump itu walaupun udah sedikit membaik ya, tapi ya, overall apa namanya, ada corrective movement yang cukup gila, apalagi dari weeknya gitu ya. Dari weeknya ke harga sekarang tuh minus 46%. Paling dalamnya itu sampai 61%. Nah ini kalau masanya ini presiden yang ngerilis nih ya. Nah kalau sampai ini ya ini kan dirilis oleh presiden gitu ya. Banyak orang yang mungkin akan ngerasa bahwa waduh ini gimana nih. Ya masa gue kesannya untungin sama presiden gitu ya. Nah jadi ini ya bisa jadi berantakan ke depannya. Dan ya sudah ya kita kan bisa ngapa-ngapain juga ya, tapi ya jujurnya sangat disayangkan lah dia bikin meme coins. Ya kalau gue pribadi sih lebih prefer dia udah aja fokus regulasi kripto begitu, karena ya ini ada salah satu statement ya dari si ini Lian siapa nih, Andy Lian ya, ini dia itu author and ada juga intergovernmental blockchain expert ya. Dia menyatakan dengan seperti ini ya, pertanyaan SEC apakah akan lebih memperketat regulasi ya. Nah, atau ya kalau bagusnya ya mungkin bisa lebih memberikan guidelines lebih jelas begitu, karena nggak tahu deh menurut gue ya dengan si Trump ngerilis meme coins itu apakah itu termasuk sekuritas gitu, apakah itu sekuritas ilegal gitu ya kalau ini zaman Gary Gensler ya, kalau ini zaman Biden masih di atas sudah pasti si Trump dipanggil ini sekarang. Cuman mentang-mentang dia jadi presiden sekarang, apakah ini akan aman atau tidak I don't know ya, jujurnya menurut gue ini a bit of a blunder ya. Bahkan ini naik lagi pun ini bisa jadi blunder gitu. Kenapa? Karena ya apa namanya? Ya kalau orang naik senyum, tapi kalau udah turun semua akan maki-maki. Nah, kalau kayak gitu ini bisa nge-undermine apa ya, perubahan regulasi yang dilakukan. Begitu orang kan ngerasa bahwa wah ini mentang-mentang Trump nih dibiarin begitu ya. Ya sudahlah ya. Kalau kita sih nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, tinggal kita lihat aja, semoga nggak ada hal-hal yang aneh lah yang terjadi ya. Economic calendar hari ini masih libur ya, ini Senin sampai Rabu libur, Kamis Jumat baru ada 2 data penting ya. Jadi hari Rabu ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini.
Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lo bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lo lebih dari 10.000 USDT lo bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lo sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lo lebih baik baca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita punya posisi short karena sudah terjadi setup baru ya. Kemarin kan di sini retest 1, retest 2 terus turun ke bawah. Nah, ini retest satunya kemarin tanggal 21. Hari ini retest kedua, berarti kebuka lagi posisi short di angka 106.238. Nah, posisi short ini target TP-nya ada beberapa. Kalau lo konservatif boleh pertimbangkan di sini nih, di 104.499. Kalau lebih agresif ya boleh pertimbangkan di sini di 101.247. Itu kurang lebih untuk posisi short yang ada di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 101.247. Lalu ini sebenarnya ini struktur boleh juga sih sebenarnya ya. Ini belum gue update aja nih. Boleh dipertimbangkan untuk jadi buy limit selanjutnya. Jadi buy limitnya ada perubahan sedikit ya karena ada struktur yang gue kemarin lupa pasang nih ya. Jadi 104.446, lalu 101.247 dan 99.051 yang sedang confluence dengan MA20 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Oh sorry, nyaris lupa Ethereum-nya ya. Nyaris lupa. Oke, untuk Ethereum kemarin kan posisi longnya profit, posisi shortnya enggak. Ya udah ya, enggak selalu semuanya bisa dapat yang kita inginkan. Jadi long profit, shortnya kena cut loss ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang malah belum ada setup karena belum terjadi retest. Di MA20 juga enggak nih, nyaris tapi enggak. Jadi langsung aja ke spot. Untuk spot di angka 3.280,5 karena terjadi reclaim ya. Lalu di angka 3.158 dan di 3.013. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup ya, gua akan mungkin mengingatkan para newbies ya bahwa ya kita ini sedang dalam masa-masa tahun new all time high ya secara teori cycle begitu. Nah, di masa-masa ini ya nanti apalagi saat liquidity mulai bertambah akan semakin banyak orang yang teriak-teriak berbagai macam narasi lah begitu ya. Biasanya narasi bullish begitu. Nah tapi gini, semakin narasinya nggak make sense nanti ya, semakin kayak wah lihat nih BTC cycle-nya akan misalkan 10 juta US atau keluar angka-angka aneh lah 5 juta US, lihat aja gitu ya. Atau nanti ada meme coin tertentu yang yang nanti dibilang kebayang nggak kalau ini harganya sama BTC. Hati-hati, itu pertanda ya tanda-tanda awal bahwa market sudah mau selesai begitu. Karena dari cycle ke cycle gue selalu perhatiin ya, cycle top ya, cycle top seperti di sini ya, lalu seperti di 2018 ya, itu ya sebenarnya kayak Januari Desember lah, jadi akhir tahun 2017 sama awal tahun 2018 lah ya. Nah yang sering kayak terjadi saat cycle top seperti ini adalah euphoric state begitu, dimana orang-orang tuh sepertinya ngerasa kripto tidak akan pernah turun lagi, wah bakal naik terus. Yang berani ngomong sedikit aja mengenai waduh ini kita secara
data ini kita kemungkinan masuk bear market, langsung dimakiinnya luar biasa. Dan biasanya itu akan dimakiin sama orang-orang newbies yang ditanya alasannya kenapa nggak ngerti. Begitu ditanya TA, apa tuh TA? Nggak jelas, pokoknya gue percaya aja bakal naik. Nah, itu adalah pertanda dari bull market akan usai. Dan itu literally kebalikan dari awal bull market ya. Kalau awal bull market itu semua orang kan sangat bearish. Wah, kripto nggak jelas, ini bakal hancur lah, bakal ke nol ya. Kalau lu inget zaman dulu ya, ini buat yang masih di grup Telegram TCI pasti tahu karena masih sering dipakai stikernya nih ya. BTC akan ke nol katanya ya, tidak mungkin naik lagi ya. Saya sudah tahu percis katanya, saya nabi finansial katanya. Nah itu semua tuh di daerah sini, di awal bull market atau di ya bear market akhir lah gitu. Jadi semakin bear market sudah mau selesai, orang akan semakin bearish. Semakin bull market sudah mau selesai, orang akan makin bullish. Begitu. Dan kalau sekarang lu ngerasa orang udah bullish, belum. Tunggu nanti saat waktu udah lebih mendekati ke cycle top. Saat sudah mendekati ke cycle top, itu orang akan lebih gila-gilaan ya. Akan lebih gila-gilaan. Dan yang lucunya orang yang paling fanatik adalah orang-orang yang nggak bisa baca TA, orang-orang yang nggak ngerti fundamental, pokoknya cuma pengen cepat kaya. Begitu. Jadi sekali lagi, mungkin buat lu yang masih para newbies, ya jangan sampai kemakan dengan gerombolan itulah, gerombolan orang-orang penuh harapan begitu gue sebutnya ya. Karena ya apalagi buat orang-orang yang masih baru di market, itu mungkin akan goyah imannya. Dan itu terjadi di awal cycle gue. Waduh, gue goyah gitu ilmannya. Gue secara TA ngerasa, aduh ini kayak udah overbought nih. Tapi, wah enggak lah, begini. Bodohnya kemakan. Dan di cycle ini, ya di cycle awal gue udah sering cerita ya. Di 2018 gue gagal TP, banyak altcoins gue yang gagal TP, bahkan Bitcoin pun gue banyak yang gagal TP gitu. Nah itu semua terjadi kenapa? Karena ya itulah gerombolan orang-orang ultra bullish yang bilang wah Bitcoin akan begini gitu begini begitu ya. Karena dulu gue belum terlalu ngerti kripto, gue mikir oh ya mungkin beda ya, taunya apa? Ujung-ujungnya sama aja gitu ya, ada sama aja. Nggak ada ceritanya aset apapun yang cuma naik doang, pasti ada turunnya lagi, ada koreksinya juga, ada bear market panjang yang ngebuang orang-orang sampah seperti itu, orang-orang yang nggak mau belajar begitu. Jadi untuk para newbies siap-siap ya, ini masih belum apa-apa, masih belum banyak para dukun santet yang akan ngomong angka-angka aneh lah begitu. Jadi siap-siap ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, sulit untuk dilakukan. Nah, coba 3 aturan itu benar-benar lu pakai, lu adopsi, lu resapi baik-baik satu persatu ya. Udah banyak orang yang merasa, wah bang ini gue benar-benar berubah cara berpikir gue mengenai trading gara-gara 3 golden rules. Nah, jadi gue harap lu benar-benar masukin ke hati 3 golden rules itu supaya portofolio lu ya berkembang terus ya. Dan satu lagi untuk terakhir seperti biasa gue tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Karena kalau nabur kebanyakan buruk, siap-siap nanti nuainya hal buruk tapi pangkat berapa tuh. Karena benih tuh cuma kecil, waktu udah jadi pohon berapa ratus kali lipat. Nah lu pengen itu jadi hal yang baik kan, yang berapa ratus kali lipat, jangan hal buruk. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.